Kembali lagi di MasterChef bersama saya Chef Bobon ya. Inilah yang harus dilakukan setiap kalian habis belanja ya. Gue udah kasih tahu gimana caranya supaya belanjanya efisien. Sekarang gimana supaya cara nyiapinnya lebih efisien. Jadi lu nggak boros buang-buang uang untuk peliharaan kalian. Terutama yang peliharaannya banyak seperti gua seperti ini. Jadi caranya adalah di packing satu persatu. Caranya gimana? Nah, gue sambil potong-potongin, lu perhatiin aja ya caranya gimana. Semoga hari ini membantu kalian dalam menyiapkan makanan untuk reptiles kalian. Sebelumnya gue di sini punya pisau 2, punya talanan 1, supaya nggak jorok. Gue punya tong sampah di sini 1. Lalu gue di sini punya banyak sekali kontainer seperti ini nih. Ada yang gue bolongin, ada yang enggak. Fungsinya kalau dibolongin bisa dipakai buat hewan juga. Kalau mau ngirim atau menaruh waktu lagi bersihin kandang ya. Jadi di sini juga ada. Dan gue punya ini. Sebelumnya ini namanya celing mereknya. Gue nggak tahu namanya apa sih ini. Ini apa sih namanya? Plastik wrap kali ya. Jangan bubble wrap deh. Kalau bubble wrap dia nanti bisa meletak-meletuk gitu ya. Ini nggak bisa. Fungsinya untuk mengcover makanannya supaya tidak cepat basi dan tidak mengkontaminasi makanan-makanan lain. Oke? Jadi kita lihat apa belanjaan kita tadi ya. Boleh dilempar salah satunya belanjaannya. Sebelumnya welcome to the jungle. Oke, di sini gue punya semangka ya. Semangat kakak. Udah 2 aja banyak amat. Emang sebenarnya banyak begini sih. Cuman ntar bosen videonya. Taruh situ dulu. 1 biji aja yang gue packing ya. Kurang lebih gini. Gue bikinnya segini itu buat 2 hari sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ini ada 1, 2, 3. Sebenarnya ini kan bisa dibagi 2 ya. Jadi kemungkinan besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari kurang lebih ya. 8 sih, 7 hari. Jadi gue kasih segini, setengah ini bisa untuk 3 torto besar. Tapi nggak cuma ini, ada campurannya biasanya sama sayuran seperti sawi gitu ya, pepaya. Jadi di mix-mix. Nah, gue akan bikin ini seperti paketan yang 2 hari ya. Jadi kalau misalkan lagi hoki, mereka bisa dapat 1 begini dalam sehari langsung. Makanya ini lumayan gede ya. By the way, ini kita dapat tadi harganya 11.000 kalau nggak salah. Jadi gue bagi 2 begini. Ya. Begini kan. Nah, yang 1 gue makan. Manis ya ternyata ya. Yang ini kita potong-potong aja biasa. Nah, gua bukan ini ya, tukang buah, jadi nggak tahu gimana cara motongnya yang benar. Cuman kalau gue biasanya seperti ini nih. Nah, kecil-kecil begini. Kenapa dipotongin? Supaya mereka makannya lebih gampang dan lebih cepat ya. Kayak gini, gue akan masukin ke tempat yang agak gede. Gue pilih mungkin yang ini. Jadi segini itu bisa buat 2 hari biasanya gue guys ya. Jadi gue taruh di sini seperti ini. Kalau misalkan belum muat, artinya kurang kecil. Potongan kalian kurang kecil, oke? Jadi nah, ini nggak cuma bisa buat kura, gue bisa buat sulcata kura juga lupa. Bisa buat iguana, bisa buat herbivore yang lain. Kenapa kulitnya nggak gue copotin? Karena kalau kayak sulcata gede dia bisa makan full ya. Sekulit-kulitnya mau dia. Jadi dia makan semuanya. Jadi kita masukin semuanya. Nah, ini sebelum dikasih, biasanya gue kasih multivitamin dan kalsium dulu guys. Nah, ternyata satu ini bisa untuk 1 hari guys. Bukan 2 hari, tapi 1 hari ya.
Nih sehari segini kurang lebih ya. Oke, kita lanjut. Ada barang apa lagi? Ini kalau ini sama aja. Tapi ini pepaya guys. Nah, gua kalau pepaya ini ada dua cara guys. Buat torto itu kita pakai kulit. Kalau buat iguana kita nggak pakai kulit. Nah, ini yang paling menjijikan adalah biji tengahnya. Jadi yang kita harus cara lakuinnya adalah ini. Ini kan yang masih mentah ya. Gua beli 2 sih yang masih mentah. Dan yang waduh, astagfirullah. Kena biji pelatuk saya ya. Satu lagi yang udah mateng ya. Yang masih mentah ini masih hijau. Kalau yang udah mateng ini agak kuning. Kita pakai yang udah mateng. Jadi sisanya kita akan taruh di kulkas. Jadi yang perlu kita prep adalah yang ini. Jadi kita potong tuh bagian tengahnya. Kayak gini. Yup. Nah, nanti akan muncul tai-tai anjing seperti ini ya guys. Nah nih, tai anjing nih ya. Ini gua nggak mau pakai. Jadi harus kita buang. Karena kurang higienis dan saya tidak suka yang tidak higienis. Pakai sendok boleh ya kalau kalian lebih pintar dari saya. Karena saya adalah manusia bodoh 1000 akal ya kalau kata Wanto Goeng. Kemudian bisa kita buang. Kemudian ini. Nah ini yang akan gue pakai untuk tanpa kulit guys ya. Jadi kalau tanpa kulit itu kulitnya nggak perlu kita cabut begini sebenarnya. Kita bisa pakai bagian kulit ini nantinya untuk yang pakai kulit. Jadi kita giniin aja nih. Nah, ini kita bisa kasih ke torto gede lagi karena dia mau makan kulit ini nggak apa-apa. Oke, kita siapin wadah satu lagi kayak gini. Ini untuk yang dagingnya saja ya. Jadi gue potong dagingnya saja begitu. Nah, gue nggak suka ini kalau buat motong pakai ini lebih enak, lebih cepat ya. Kayak gini guys, kayak gini potongannya. Kalau gue suka kayak gini karena apa? Karena balok begini lebih enak untuk mereka makan. Disesuaikan aja mau ukurannya. Kalau misalkan kadalnya kecil atau pananannya kecil atau tortonya kecil, potongannya diperkecil lagi kayak gini. Ya kalau gue sih di sini multivarian ya, banyak tipe hewan. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Gue kasih random. Nanti tinggal dilempar aja atau dikasih ke wadahnya, feeding dish begitu. Nah guys, ini gue akan pakai buat hewan-hewan yang membutuhkan ya. Contohnya kayak BS, misalkan ada iguana, bladderstone, pepaya ini yang paling bagus. Tuh kayak sulcata, bladderstone ini karena banyak kandungan serat dan air. Makanya ini tuh yang gue kasih di middle. Jadi pertamanya pastinya yang keras-keras dulu kayak misalkan labu parang, terus caisim, sawi. Nah ini gue kasih middle. Closingnya bisa yang lebih empuk lagi kayak semangka yang benar-benar airnya banyak. Mereka suka semuanya. Jadi iguana ya terutama butuh banget pepaya. Kalau kalian kasih sawi doang, BS-nya gampang banget guys ya. Jadi this is the way to go. Gak usah pakai kulit. Ada lagi yang lain. Daging kali, daging. Oh timun dulu ya. Nih kayak otong-otong kalian ya ini ya. Jadi kalau ini sih gampang. Kalau gua pribadi ini dipakai bisa untuk kura. Cuman karena gua cari yang kecil-kecil. Ini tuh fungsinya untuk hermit crab gua. Jadi dikit aja. Kadang soalnya gua kasih tebu juga. Jadi ini yang begini bisa buat torto. Yang buat torto kita bisa taruh tempat seperti ini. Kembali begitu. Pas ya 4 biji bersih, rapi. Kemudian yang kecil ini nih. Tuh, ternyata gue punya yang gede juga di sini guys. Jadi ini akan gue potong kecil-kecil. Kita bikin jadi acar guys ya. Bukan dong masa acar. Kita bikin kecil-kecil. Ini untuk bisa untuk kura kecil juga. Kenapa kita kasih jenis makanan banyak guys? Biasanya dari orang-orang di luar sana itu kasih jenis makanan 1 biji ya kan? Kenapa kita banyak gini guys kasih jenis makanannya? Supaya nutrisinya terpenuhi. Karena kalau di alam dia nggak akan makan 1 jenis makanan doang. Kalau di rumah lu tiap hari lu kasih sawi doang, dia pasti akan deficient. Apalagi kalau kayak caisim itu sawi, dia
banyak yang namanya kalsium ya. Jadi over kalsium bisa bladder stone. Kita tutup. Baunya udah kayak di pecel lele nih soalnya ini. Jadi kalau nggak akan mengkontaminasi makanan yang lain. Jadi kita tumpuk lagi di sini. Di sini gue punya ayam guys. Nah ini ayam hidup. Kalau kayak ayam hidup begini nggak akan gue ayam hidup lagi. Ayam utuh maksudnya ya. Ini ayam utuh begini nggak akan gue apa-apain ya. Jadi udah jadi begini kan. Akan gue langsung masukin kulkas karena ini ayam full akan masuk ke perutnya Nagi ini ya. Ke perut Sky retik gede. Jadi nggak akan diapa-apain. Kita akan store aja langsung. Ada 2 nih ya. Yang kita potong-potong adalah ayam-ayam yang memang difungsikan untuk makanan biawak kecil. Nah, contohnya di sini gue punya chicken wings. Jadi ini ada chicken wings nih ya, kelihatan kan tuh. Nah, kita butuh tempat-tempat kayak gini nih guys. Nah, jadi kalian better stok yang banyak di tempat begini. Nah, ini ayam tergantung fungsinya buat siapa ya. Cuman kalau gue lebih suka bagi 2 ya, buat kadal gede dan kadal kecil. Kalau kadal gede akan gue langsung taruh di tempat ini. Jadi 1, gue OCD banget sih orangnya guys ya. Ini paha kiri apa kanan ini? Kok beda arahnya? Berarti gini. Nah ini yang sebelah sini. Ini paha kiri guys, ini paha kanan, beda. Makanya, sayap ya, ini sayap kiri, ini sayap kanan ya. Ini sayap kanan, ini kiri semua ya. Sayap kanannya kurang. Ini sayap kiri semua ya. Kanannya kemana ya? Dia kan terbangnya ngeplek ya kalau yang diambil sebelah doang ya. Kanannya kemana? Kiri semua. Kita tutup pakai ini. Kembali. Waduh. 2 saja yang penting ketutup semuanya. Dengan rapat. Ya. Nah ini kita langsung masukin ke freezer ya. Sampai dibutuhkan untuk kasih makan. Nah, sekarang yang kalian mau tahu pastinya yang ini nih. Gimana cara gue menata ini? Nah, ini buat biawak kecil. Gak ada yang gue buang, guys. Jadi tulangnya pun gue pakai, tapi caranya di-chop sampai benar-benar kecil ya. Kayak ini. Oke. Kalau udah kita potong kecil-kecil. Jadi yang kayak gini tuh, nih, ini bisa buat Varanus salvator baby guys. Jadi jangan kira mereka nggak bisa makan tulang, karena tulang itu bagus juga, ada kalsiumnya. Jadi kecil-kecil begini bisa buat tegu baby. Gua ada beberapa tegu baby, bisa buat Varanus salvator baby. Jadi ini perlu juga nih kecil-kecil begini nih. Kalau kita nggak bisa potong ayam, gimana caranya mau ngasih makan kan? Ya bisa sih, beli yang udah potongan. Cuman kalau yang kayak gini-gini kan, potong sendiri kepuasannya tuh lebih ada gitu. Jadi lebih mantap ya, kehidupan kita lebih mantap tuh ya. Ini khusus untuk chicken wings yang butuh lemak dan sumber protein tinggi. Kadang gue pakai kulit juga yang benar-benar butuh lemak. Jadi kayak hewan-hewan yang kurus banget, gue kasih kulit banyak kan. Tapi kalau udah sangat gendut, gue kasih banyak daging ya. Jadi ayam utuh tadi bisa kita potongin juga sebenarnya. Cuman gue lebih suka yang udah jadi kayak gini, jadi lebih enak. Alright, oke guys, jadi kita tutup ya. Oke gitu ya. Jadilah chicken wings. Di sini gue punya, ini ada yang namanya kepala guys ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah ini punggung ya. Ini murah guys ya. Punggung itu harganya setengah dari dada biasanya. Cuman kita mendapatkan daging-daging dadanya juga sebenarnya di punggung atas. Nah kalau buat hewan boleh pakai dada, boleh pakai punggung. Kalau lagi bokeh kayak gua, pakai punggung ya. Kepala. Nah ini yang full of fat, jadi banyak lemak. Gua kasih ini bisa ke banyak hal ya. Bisa ke Joni, bisa ke ular, bisa ke selain tikus dan marmut ya pastinya ya. Kalau ular bisa juga kita kasih ke digi ya, ke burung hantu. Oke, jadi yang akan gue persiapkan adalah kepala dulu kali ya. Oke, gue susun dulu beberapa yang buat digi. Jadi buat digi itu gue, buat digi lagi, buat ular ya. Gue butuh kayak 4 kayaknya buat Sky. 5 deh, 4 deh boleh ya. 4 buat Sky. Jadi ini akan gue wrap nanti.
Kemudian ini the fun part, kita akan chop. Mau lihat nih palanya dengan penuh kesadisan. Mampus lu ya. Tapi kan ini ayam ya. Ini sebenarnya bukan kekerasan karena ya ayam memang makan ayam. Lu makan ayam gak sih semua? Makan ayam kan. Nah gua sampai kepalanya pun kadang gua pakai ya. Jadi ini bisa dipakai nih, pala kayak gini aja bisa dipakai buat makan kayak AST. Jadi gua kayak nothing goes to waste. Lehernya ini yang kita bisa pakai buat biawak-biawak kecil ataupun digi, burung hantu dan lain-lain ya. Nah ini kayak ini kan full kulit nih. Nah kulit ini bisa jadi sumber lemak buat yang lagi kurus banget. Kita harus kasih banyak lemak dan banyak daging. Jadi itu yang bikin mereka bisa kembali pulih gendut lagi. Sebenarnya kayak blue tongue pun bisa guys ya, makan kayak daging seperti ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya punggung guys. Nah punggung ini susah guys ya, karena kalau kalian lihat di sini itu nggak ada dagingnya. Maksudnya dagingnya tuh terselip gitu ya. Kayak ada di sini, ada di tengah. Nah makanya baiknya dikasihnya ke biawak-biawak gede aja. Jangan kasih ke ular juga kalau menurut gua, karena kalau ular juga kayaknya nggak ngerti bagian palanya mana ya. Nah ini bisa kasih ke biawak gede atau bisa kasih ke snapping turtle. Jadi mereka pun bisa makan ininya, tapi harus dipotong-potong dulu. Contohnya adalah seperti ini. Ya, jadiin piece kecil kayak gini, nanti kita bagi dua lagi. Ikutin luas dadanya guys ya. Ya. Nah, segini aja ini Johnny udah bisa makan guys ya. Jadi, wah ini sih dia suka banget ada tunggirnya ya, bagian pantat ya yang keluar tokai. Nah ini suka banget dia juga nih ya. Jadi ini kalau buat Johnny, wah what a feast, tinggal dikasih multivitamin, dia suka banget guys. Nah ini akan gue taruh di tempat kayak ini ya, karena ini buat biawak gede ya. Gue suka banget nih set prep buat biawak gede, karena ini yang gue lakukan seminggu sekali nih. Nah, oke, jadi ini sisanya gue potong ada 3. Nah 3 lagi akan gue save buat nanti kalau kita butuh lagi. Jadi gue belum potong dulu. Terakhir nih. Alright, ini yang piece agak gede. Karena Johnny tuh sukanya yang gede-gede kayak gini nih. Gila. Dia suka banget ini. Very juicy ya. Jadi ini dagingnya, lemaknya dan lain-lain, juicy. Dia suka banget. Gua tau lah. Kayak gua sama Johnny tuh udah sehati banget, jadi ini apalagi nih, bisa terbang gitu. Oke, jadi ini sudah bisa disajikan ya guys. Dan sisanya ini akan kita simpan. Ayam udah, sekarang udang. Nah kalau udang ini agak beda guys. Jadi kalau udang itu kita buka nih, ya kan? Kita taruh di sini, set. Ya. Nah ini fungsinya udang buat apa dulu? Gua tuh tadi udah siapin yang namanya mana ya? Ini namanya ini, zip in ya. Ini fungsinya untuk kita ambil beberapa. Nah ini kita taruh udang ini sesuai dengan keperluannya. Contoh, gua di sini akan kasih udang ke Jojo, misalkan hewan kontes seminggu sekali. Jadi gue ambil 3 sampai ini udangnya juicy banget. 3 sampai 4. Ya ini akan kita campur sama ikan segini, udah cukup. Ini buat sekali makan guys. Nah, buat 1 minggu. Ya seminggu sekali sampai 2 kali cukup kalau buat hewan kontes ya. Nah, bikin aja beberapa, terus kita zip. Ini zipnya agak susah. Oke, zip, abis itu kita taruh kulkas. Udang udah, sekarang gue punya kentang. Nggak nyambung ya. Ini kentang buat gatlot guys ya, jadi kentang buat gatlot untuk jangkrik. Nah, ini bentuknya kayak, nggak tahu. Jadi, kita potong aja begini.
Sebenarnya gatlot nggak perlu banyak-banyak sih. Cuman karena jangkrik gua kayak ada 10.000 biji di depan. Jadi kita kasih banyak. Ya. Nanti dia tuh kalau dibuat gatlot, yang paling bagus tuh kentang sama wortel sebenarnya. Wortel yang bikin warnanya keluar sebenarnya. Kentang itu bikin gendut-gendut jangkriknya. Dan si kentang ini akan dikerubungin gitu nanti sama si jangkrik-jangkriknya. Jadi bagus kalau untuk gatlot. Ya. Hari kedua ya. Tadi gue baru buka YouTube, ada tulisan begini. Oi, kameramen gak guna. Kesian amat deh. Padahal kerja cuma megangin kamera doang. Lu kalau mau ngata-ngata ngata-ngatain gua dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Seminggu lah bisa ini. Oke, lumayan. Ini dia guys, my favorite fish. Ikan selar kuning untuk biawak guys. Untuk Varanus. Nice, ini yang bikin biawak gendut-gendut. Dan omega 3 fatty acidnya masuk ya. Kalau kalian mau kasih salmon bisa juga. Cuman jangan ya, jangan. Karena pakai ini aja. Nah kalau biawak di tempat gue bisa makan ini langsung ya. Tapi kalau enggak, kalian bisa bagi dua kayak gini nih. Dibagi dua seperti ini. Pastinya harusnya akan bisa masuk. Kalau tegu gue nggak tahu sih bisa nggak ya. Cuman kalau gue sih nggak pernah dipotongin langsung. Karena Joni ini bisa makan 20 sekali makan. Bareng sama ayam tadi gitu ya. Joni makan seminggu 3 kali. Jadi kebayangkan Joni makannya sebanyak apa. Di sini biawaknya ada Vinci, ada Joni, ada Jojo, ada Jobiensis. Ada biawak-biawak kecil, ada tegu-tegu. Coba kalau tegu jarang gue kasih ikan ya. Tegu banyakan ayam. Sama udang mungkin ya, yang kecil-kecil. There you go. Alright guys, gue akan masukin semuanya ke kulkas, jadi ikut gue ke belakang, oke? Let's go. Ya, kita akan menuju ke kulkas guys, karena ini tempat gue menyimpan segala jenis makanan dan minuman. Walaupun ini kulkas udah jelek, gue kan beli yang baru, tapi masih bisa dipakai, jadi nggak apa-apa. Di sini masih ada pepaya ya, pepaya. Buat besok, ini invisible food ya, artinya kita sudah kehabisan makanan ya. Gue di sini punya thermofreeze kalau untuk kirim-kirim tikus frozen. Mau lihat tikus frozen gue taruh di mana? Di sini ya tikus frozen. Ini juga yang size lebih gede. Gue masih ada marmut frozen juga. Oke, gue akan taruh ayam ini di sini. 1, 2, oke, begitu. Lumayan ya. Kita tuh tinggal natanya aja sih sebenarnya. Kalau buat seminggu emang harus penuh begini, ini taruh di atas sini. Udang. And then, ya kalau kalian diberkati ya punya kulkas lebih gede, kalian bisa pakai kulkas yang lebih gede. Gue sih nanti rencana pengen beli freezer yang begini nih, yang di bawah yang kayak es krim Indomaret ya. Nah ini, nah gue akan taruh disejajarkan saja, misalkan di bawah dulu buat pepaya. 2. Yang keluar duluan sebelah kanan gitu, terus semangka ya bagian atas, timun ya, timun gue suka taruh di sini di utility pocket. 1, 2, terus ini taruh lagi di sini. Nah, ini kulkas khusus buat hewan aja guys, jadi makanan manusia sih sebenarnya nggak di sini, kecuali gue di sini ada Fresti ya udahlah ya, sponsor. Masih dong, ya kan? Belum dibuka. Kalau dibuka nanti kita mabuk ya. Nah ini kentang, taruh di sini. Nah ini di sini ada kayak syringe, gue punya antibiotik ya, antibiotik. Nah taruh sini. Ini ada canned Kucinta cat food. Ya, beginilah guys kurang lebih rutinitas gua. Setiap minggu, setiap mungkin 6-7 hari sekali. Kadang 8 kalau lagi males. Cuman ya, semoga kalian bisa memahami bahwa reptiles itu yang kita butuhkan adalah organize. Kalau semakin organize kita, mereka hidupnya akan lebih enak. Dia suka rutinitas guys ya. Semua hewan sih, nggak cuma reptiles. Jadi ingat bahwa kalian harus seefisien mungkin
kecuali kalian tajir melintir. Selalu buang-buang semua makanan. Buang-buang ya. Oke, itu aja video kita hari ini. You've been watching, bukan, Audrey, King of the Jungle. Sign it out. Bye-bye.